Saudara, isu nama Menteri Budi Ari yang terseret dan disebut dalam dakwaan jaksa pada perkara judi online terus disorot publik. Yang terbaru, baik Budi Ari maupun salah satu terdakwa Zulkarnain membantah bahwa Budi Ari terlibat atau menerima jatah judi online. Bagaimana mengusut tuntas perkara judi online ini? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring di pagi hari ini. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum Projo, ada Pak Freddy Damanik, kemudian ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, dan juga ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB yang juga panja judi online, Pak Syamsur Rizal. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Freddy dulu. Pak Freddy, kalau tadi kita sudah melihat saksi, terdakwa Zulkarnain membantah kalau Budi Ari ini menerima fee atau 50%, begitu ya. Walaupun sebelumnya kita melihat ada nama Budi Ari disebutkan dalam surat dakwaan, begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda baca dari sini? Iya, terima kasih. Seperti yang sudah sering kami sampaikan, sama seperti yang disampaikan Budi Ari tadi ya. Di narator tadi juga itu yang dimaksud oleh Budi Ari ya, peran media di sini. Termasuk narator tadi menyebutkan jaksa menyebutkan Budi Ari menerima jatah. Padahal tidak pernah jaksa menyebutkan itu. Tidak pernah atau tidak ada di dalam dakwaan seperti itu. Ya, tidak ada. Yang ada di dalam dakwaan, mereka 4 terdakwa itu bertemu, kemudian mereka sepakat sendiri menulis jatah-jatah itu. Budi Ari tidak tahu mengenai kesepakatan itu, tidak tahu mengenai pertemuan itu, ya. Kemudian tidak pernah menerima dana. Nah, kalau ya ada satu pun saksi, ada fakta lain atau ada bukti lain, sudah pasti ada di dalam dakwaan itu. Ya, termasuk di dalam persidangan kemarin. Kalau ada yang mengindikasikan itu, ya sekalian nih saya mengklarifikasi juga ya untuk Prof Mahfud ini. Saya bukan pansos ini Prof, tapi ini penting, bukan hanya bicara tentang kebenaran, tapi ini bicara tentang fakta persidangan, fakta hukum. Ya, Prof mengatakan di media berdasarkan rumor, walaupun Prof bilang rumor, tapi udah menjadi fitnah. Berdasarkan rumor, Prof bilang ya di polisi sudah tersebar bahwa ya tempatnya sudah ada, jumlahnya ada, videonya ada. Ini kan, membangun narasi yang sangat buruk ini ya. Oke, jadi Anda menilai ada yang mencoba untuk sengaja menyudutkan Ketua Umum Projo Budi Ari atau seperti apa? Atau upaya penyerangan? Begini, tadi Budi Ari sudah bilang, ya. Jadi peran media sangat besar. Saya yakin Prof Mahfud belum baca itu dakwaan, cuman ngambil dari berita, ya judul berita saja, begitu loh. Jadi memang peran media memang penting di dalam memberikan informasi yang utuh. Jangan ada lagi judul-judul Budi Ari dugaan menerima dana dari judol. Jangan ada yang seperti itu. Tidak pernah ada di dakwaan seperti itu. Ya, kalau dari berkas penyidikan ada seperti itu, pasti sudah naik di dakwaan keterangan-keterangan itu. Maka dari itu kemudian sekali lagi kami jelaskan, tidak ada fakta, tidak ada saksi, tidak ada bukti yang mengarahkan ya pernyataan mereka itu yang tentang jatah itu. Jadi itu hanya omon-omon mereka saja, hanya kesepakatan mereka saja di luar sepengetahuan Budi Ari. Demikian. Oke, jadi ini Anda menilai ada dugaan persekongkolan di antara para terdakwa ini, termasuk juga soal bisa keterangan palsu. Kalau keterangan palsu itu bisa kita uji lagi, tapi ya yang mau saya katakan adalah berdasarkan dakwaan itu mereka ketemu kemudian membuat jatah-jatah porsi itu. Nah, itulah hasil pertemuan mereka. Ya hanya sampai di situ. Bisa jadi mereka
si Zulkarnain ini mencatut nama menteri, ya kemudian mengambil keuntungan dari situ karena di dakwaan ada juga bahwa jatah yang 50% itu diterima sama dia, diambil sama dia. Nah kemudian ya ini kan dari hasil penangkapan, dari hasil penggeledahan misalnya, itu kan bisa dibuktikan. Itu kan angkanya semua jelas. Nah kalau misalnya barang bukti tertangkap jumlahnya misalnya sekian puluh miliar, dihitung, di total, loh benar ada duitnya sama dia, kan begitu. Nah itu kan sudah jelas di dakwaan, tetapi Budiari sama sekali tidak ada yang mengindikasikan itu, tidak ada bukti fakta sama sekali, tidak ada saksi. Demikian. Maka dari itu kemudian Budiari juga siap ketika memang nanti ada panggilan untuk memberikan kesaksian dan juga keterangan di muka persidangan kalau memang akan ada pemanggilan itu ya. Iya. Seperti kata Kapus Penkum ya, kalau memang dibutuhkan untuk keterangan itu, Budiari sangat siap. Mau seperti pakar hukum tadi mau dikonfrontir atau apapun namanya silakan, sangat siap Budiari untuk hal itu. Oke, supaya semuanya jadi terang benderang dan juga clean and clear begitu ya, Pak Freddy ya. Saya ke Mas Zainur Rohman dulu. Mas Zainur Rohman, dari kacamata Anda melihatnya seperti apa dari kasus ini sendiri? Apa yang bisa dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan selanjutnya dalam pembuktian begitu ya? Kalaupun ini memang harus secara terang benderang, clean and clear begitu dalam pembuktian, ada atau tidaknya sebenarnya? Ya, judi online ini kan sangat merugikan rakyat ya. Menurut PPATK 1 tahun jumlah transaksinya 600 triliun. Betul. Maka ini sudah menjadi penyakit yang harus diberantas. Oleh karena itu persidangan ini harus bisa mengungkap dengan terang semua pihak yang terlibat. Baik itu sebagai para bandar judol maupun dalam konteks persidangan saat ini adalah pihak-pihak yang membackingi, yaitu para pegawai di Kominfo waktu itu dan juga kontraktornya yang kemudian mereka seharusnya melakukan pemberantasan tetapi kemudian melindungi website-website judi online yang bersedia membayar sejumlah uang. Nah, yang menjadi perdebatan ini kan ketika di dalam dakwaan itu memang disebut nama Budiari itu disebut. Yang saya ingin jelaskan pertama adalah agar masyarakat paham, dakwaan itu disusun dari mana? Dakwaan itu materi utamanya disusun dari BAP yang dilakukan oleh penyidik. Siapa penyidiknya dalam kasus ini? Penyidiknya adalah penyidik Polri. Jadi penyidik Polri memeriksa tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti lain termasuk surat, barang bukti, kemudian memasukkannya ke dalam BAP. BAP itu diserahkan kepada jaksa beserta dengan para tersangkanya. Nah, ketika memeriksa tersangka ini, kemudian jaksa juga melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan. Setelah itu kemudian berbekal dari BAP dan pemeriksaan terhadap para tersangka, jaksa membuat dakwaan. Kemudian itu oleh jaksa penuntut umum dibacakan di depan ruang sidang ketika persidangan pertama kali itu. Nah, di dalam dakwaan terhadap Zulkarnain ini betul disebutkan nama Budi Aris Setiadi dalam berbagai konteks. Antara lain yang pertama misalnya memerintahkan Zulkarnain untuk mencari orang yang mampu untuk crawling data situs judi online. Nah, sebenarnya di situ ada nama Adi Kismanto kan. Nah, Adi Kismanto ini sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai tenaga ahli di Kominfo karena persoalan administratif. Tetapi kemudian akhirnya diloloskan. Nah, kemudian mereka para pegawai di internal Kominfo dengan juga para tenaga ahlinya melakukan pengumpulan data judi online websitenya. Kemudian yang kemudian dilakukan adalah mereka ada komunikasi dengan bandar judi online, pemilik websitenya. Kemudian akhirnya ketemu satu kesepakatan untuk memberikan uang, sejumlah uang. Nah, sejumlah uang itu jumlahnya miliaran, sangat besar. Kemudian ya penyidik menemukan ada satu dokumen berupa rincian pembagian uang. Ya, ini dalam konteks yang disusun oleh Alwin Jabarti Kemas ya. Di situ ada kode-kode, ada kode D, ini diduga adalah Deden Imaduddin, ada kode S, Syamsul Arifin, ada kode R, itu untuk Rahmada, ada kode PM. Nah, ini di dalam penyidikan, pendalaman dari penyidik
ini adalah kode untuk Budi Aris Setiadi dan seterusnya, masih banyak kode-kode yang lain. Artinya ini mengalir di dalam pembagian ini memang dibagi-bagi. Dan inilah yang kemudian harus dibuktikan di persidangan. Betul. Apakah misalnya uangnya sampai atau tidak? Apakah misalnya benar atau tidak PM itu adalah Budi Aris Setiadi dan seterusnya, itu adalah materi yang harus dilakukan pendalaman. Ya. Ada juga misalnya orang jual nama, ada gitu ya. Misalnya, oh saya minta bagian untuk Pak Menteri, tapi misalnya dikantongi sendiri bisa. Tapi bisa juga ternyata memang misalnya diberikan beneran. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah penyidik Polri tindak lanjuti. Ini masih banyak, Mbak. Kenapa? Karena sejauh ini yang saya lihat, undang-undang yang digunakan itu adalah undang-undang ITE, dijerat dengan pasal membiarkan dapat diaksesnya judi online. Padahal ini perkara tipikor. Kenapa? Karena ada para pegawai negeri menerima suap untuk mengamankan situs judi online. Ini tipikornya tidak diproses oleh Polri. Bagaimana? Yang kedua TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu juga tidak diproses. Nah, apakah ini mengalir betul ke Budi Aris atau tidak? Yaitu harus masuk ke dalam materi pendalaman oleh penyidik maupun di dalam proses persidangan Zulkarnain itu menjadi materi pendalaman, menjadi materi pembuktian di persidangan. Itu nanti kan di ruang sidang bisa saling di cross check. Tentu semua pihak ingin mengamankan posisinya masing-masing siapapun itu, tetapi kan ada berbagai alat bukti lain yang bisa digunakan untuk memperjelas apakah seseorang itu ikut menerima atau tidak. Prinsip dasarnya tidak boleh ada satu orang pun menikmati hasil kejahatan, sehingga siapapun yang menerima itu harus diproses secara hukum. Nanti selain di ruang sidang yang terbatas itu sebenarnya penyidik kan bisa mendalami melalui misalnya rekaman transaksi keuangan dari PPATK, kemudian juga digital forensik. Apakah misalnya seseorang itu mengiyakan pemberian untuknya, itu bisa dicek di bukti forensiknya ada atau tidak. Ya misalnya chat melalui sinyal, melalui Telegram. Kalau WA kayaknya sekarang para koruptor udah nggak pakai WA ya. Mereka takut kalau transaksi pakai WA gitu. Atau misalnya menggunakan cross check terhadap para saksi yang sekarang adalah para terdakwa itu. Jadi ada banyak cara untuk memastikan apakah seseorang itu benar menerima atau tidak. Kalau menerima kepada rekening nama yang bersangkutan nggak mungkin. Misalnya memberi kepada A, transfer ke rekening A, yang enggak. Koruptor nggak sebodoh itu. Biasanya menggunakan nomine, meminjam rekening orang lain, dititipkan kepada orang lain, diserupakan transaksi-transaksi yang sah, misalnya jual beli atau misalnya investasi atau menggunakan transaksi kripto dan lain-lain. Jadi koruptor sekarang juga sudah banyak belajar ya, mereka mengamankan diri bertransaksi secara aman, Mbak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan di persidangan untuk membuktikan begitu ya, menerima atau tidak menerima, termasuk juga ketika menerima atau tidak menerima dimasuknya ke rekening mana dan ke rekening mana begitu ya. Itu yang kemudian harus benar-benar dibuktikan di muka persidangan. Itulah yang kemudian menjadi penting untuk kita semua di persidangan begitu. Saya ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, Anda sebagai Komisi 1 DPR dan juga Panja khusus Judol melihat kasus ini begitu ya. Nama Budi Ari kemudian disebutkan dalam surat dakwaan dan disorot banyak pihak. Dari Panja sendiri sebenarnya seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan khususnya untuk penanganan judi online ini? Ya, makasih banyak Mbak Adisti. Yang pertama, salam, selamat pagi Mas Freddy, Mas Zainur, dan seluruh yang menyaksikan ini. Kita Panja ini belum sampai pada titik mengkonfrontasi berbagai kelembagaan terkait. Tetapi yang kita temukan ada beberapa indikasi bahwa judi online ini kita tidak bicara lagi soal dampak yang luar biasa, tetapi judi online ini belum dijadikan sebagai salah satu mainstream gerakan anti korupsi, sekaligus juga belum ada perspektif mitigasi dalam kebijakan-kebijakan kementerian dan lembaga. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita temukan itu yang insya Allah akan kita jadikan bahan rapat pada pertemuan berikutnya itu adalah ada indikasi bahwa sudah mulai terjadi trial by the press terhadap seperti contoh Mas Budi Ari tadi disebutkan, sebelumnya juga dalam ulasan salah satu media menyebutkan ada salah satu ketua harian partai yang menjadi backing dari judi online ini.
Yang ini kemudian belum sempat juga ada klarifikasi yang bisa menjustifikasi benar atau tidaknya. Dan ini cenderung menjadi pengadilan di luar pengadilan lah. Ini dilakukan oleh teman-teman media kalau ini tidak diusut tuntas. Oleh karena itu kita berharap dari panja ini kita sementara ingin merekomendasikan kepada beberapa kementerian kelembagaan untuk Satgas Penanganan Judi Online ini juga diperkuat oleh keputusan-keputusan kelembagaan. Bahkan sudah ada usulan untuk menetapkan judi online ini sebagai darurat bencana nasional. Sehingga ada, karena sudah ditetapkan sebagai extraordinary crime, sehingga juga ada dukungan-dukungan kebijakan yang maksimal. Bahkan kalau memungkinkan Presiden mengeluarkan perintah untuk melakukan crash program sehingga judi online ini benar-benar bisa diusut tuntas, termasuk langkah-langkah mitigasi lainnya. Ya, salah satu yang kita usulkan kemarin itu adalah bagaimana penertiban SIM card bahkan ke eSIM itu segera dilakukan sehingga bisa mengidentifikasi beberapa akun-akun atau nomor-nomor yang selama ini spam, yang selama ini dijadikan sebagai nomine oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ke depannya ini bisa menjadi lebih clear. Ya. Termasuk juga yang terbaru adalah ini, Pak Syamsu, terkait dengan situs judi online yang kemudian sudah menyusup ke salah satu aplikasi Peduli Lindungi yang kemudian sudah diantisipasi, sudah dilakukan mitigasi, dilakukan pemblokiran kalau tidak salah begitu ya. Nah ini yang kemudian juga sudah banyak sekali sudah disusup-susupi begitu ya. Apa yang kemudian masukan kepada pemerintah dan juga kementerian jangan sampai kemudian judul ini sudah semakin merajalela gitu loh. Dan ini sudah masuk darurat judi online menurut saya. Darurat judi online ini harus jadi darurat nasional, darurat bencana sosial. Jadi bukan hanya menggunakan situs-situs yang sudah tidak aktif, tetapi juga rekening-rekening bank yang dorman. Jadi banyak sekali modus yang mereka lakukan yang memang kelihatannya mereka sudah mempersiapkan diri dengan segala infra dan suprastruktur yang mereka miliki, yang kadang-kadang kita ketinggalan 1-2 langkah di belakang, dan ini yang kita tidak bisa antisipasi kalau kita tidak menunjuk atau memiliki satu kebijakan secara nasional yang membuat teman-teman kepolisian, kejaksaan, teman-teman aktivis, teman-teman media itu punya ruang yang lebih luas untuk menunjukkan keberpihakan kita untuk melindungi masyarakat. Jadi perspektif yang ketiga yang ingin kita lakukan itu adalah semua langkah yang kita lakukan itu bukan hanya ansih pada penanganannya, tetapi juga perspektifnya adalah perspektif mitigasi untuk perlindungan masyarakat. Karena kalau dari data-data PPATK itu bukan hanya sekadar 600 triliun, tetapi bisa sudah tembus di angka kuadriliun, sudah lebih dari 1.000 triliun. Dan itu juga menyasar bukan hanya kalangan-kalangan profesional, kalangan-kalangan yang memiliki mindset yang sudah mapan lah, tetapi juga sampai pada anak-anak. Berbagai profesi, bahkan seorang ustadz, pendeta juga ternyata terlibat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan ini memang sudah menjadi ancaman yang luar biasa, Mbak. Ini sudah jadi ancaman yang luar biasa karena sudah masuk. Satu lagi, Mbak, ini. Silakan singkat. Komdigi itu sudah men-take down itu kurang lebih 5,1, katanya sekarang sudah 5,3 juta situs. Mulai dari November sampai di awal Mei kemarin. 5,3 juta situs sudah ditutup. Tapi ternyata praktek judi online itu masih luar biasa. Berarti mereka mampu bermetamorfosa di situs-situs yang lainnya, atau mereka berkamuflase di situs-situs atau di media-media yang lain. Dan itu yang mesti diantisipasi. Mati satu tumbuh 10.000 begitu ya, bukan mati satu tumbuh 1.000. Itu yang kemudian harus benar-benar menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat begitu ya. Tidak hanya soal bagaimana siapa saja yang dalam tanda kutip begitu ya orang-orang yang membackingi, tapi juga usut tuntas sampai ke bandar judulnya, bandar besarnya begitu. Jangan sampai kemudian ada pengalihan begitulah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat? Ini satu lagi, Mbak, yang terakhir, yang rekomendasi kita yang keempat itu. Kalau itu kemudian ada indikasi bahwa ternyata servernya atau situs-situsnya dikembalikan dari luar negara kita, maka kita mesti melakukan langkah-langkah diplomasi kenegaraan.
sehingga Kementerian Luar Negeri ini bisa menjalin hubungan dengan kementerian atau dengan pemerintah di negara-negara yang terindikasi menjadi pusat dari server itu, sehingga kedepannya kita bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya internasional strategi, sehingga kedepannya sekali lagi kita bisa juga menginterupsi di beberapa praktek-praktek di negara lain yang berpengaruh terhadap praktek di Indonesia. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa semakin memperketat, jangan sampai kemudian langkah-langkah dari situs judi online dan juga bandar judul ini masih bebas berkeliaran begitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas soal bagaimana judi online gitu ya. Masih membahasnya bersama dengan Mas Zainur Rohman, kemudian ada Pak Freddy dan juga Mas Syamsu, Pak Samsu begitu. Saya ke Pak Syamsu. Pak Samsu, ini kan kalau kita lihat ya, judi online yang main judi itu bukan lagi orang-orang kaya, orang-orang berduit, bahkan sampai ke daerah-daerah yang orang tidak mampu, mohon maaf begitu ya, sudah bisa mengakses dengan mudah. Anak-anak mirisnya hampir semua lini sudah bisa mengakses. Nah, ini jadi apa ya? Sebenarnya harusnya jadi perhatian khusus dari pemerintah pusat supaya kemudian akses ke orang-orang yang memang sebenarnya tidak bisa dicegah begitu ya, seperti anak-anak, kemudian orang-orang yang memang seharusnya memang tidak bermain judi online. Inilah yang kemudian harusnya ada upaya mitigasi yang lebih serius. Nah, kalau dari Panja sendiri seperti apa? Betul. Dari kita sudah insya Allah akan merekomendasikan, dan ini akan kita rapatkan sebenarnya, bahwa memang kalau sudah dikategorikan atau ditetapkan sebagai darurat bencana nasional, kemudian juga dimasukkan dalam extraordinary crime, maka praktek judi ini tidak hanya sekadar pada penegakan hukumnya saja, tetapi juga sudah sampai pada pencegahannya. Jadi sudah ada langkah-langkah mitigasinya, dan itu diperkuat dengan berbagai regulasi yang memungkinkan kementerian dan lembaga itu bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. PPATK punya ruang ketika terindikasi misalnya ada rekening-rekening tertentu yang tiba-tiba dulunya rekening dorman, kemudian tiba-tiba transaksinya tiap hari banyak, itu sudah terindikasi, punya kewenangan untuk misalnya menutup sementara. Demikian juga dengan lembaga-lembaga lain yang terindikasi ada tempat yang menjadi penerima antara misalnya atau rekening cangkang misalnya, itu bisa punya kesempatan untuk breakdown, kemudian suspend terlebih dahulu misalnya, dan lain-lain. Semua kelembagaan itu. Kenapa? Karena yang menjadi bahaya ini bukan hanya sekadar bencana sosialnya, tetapi ini sudah sampai pada mereduksi kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan. Ya, contohnya tadi Pak Menteri, kemudian juga salah satu ketua harian, itu kalau dibiarkan mungkin besok-besok ada lagi yang seperti itu. Pasti rakyat akan bertanya, berarti hampir semua ada penyelenggara kita terlibat. Karena kalau Pak Budi Ari dianggap terlibat dan itu tidak clear, maka semua orang akan menganggap bahwa Pak Menteri beserta dengan seluruh lingkungan strategisnya, termasuk organisasi massanya, ormasnya. Demikian juga dengan ketua harian tadi. Dan mungkin besok-besok ada lagi yang disebut. Ada menteri, ada polisi, ada kejaksaan, atau ada yang membekingi dan lain-lain. Jangan dibiarkan publik kemudian menganggap bahwa mereka-mereka itu sudah hampir pasti terlibat. Itu tadi saya katakan, bisa cenderung terjadi trial by the press, dan itu sangat berbahaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan dan aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu memang harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu kita sasaran utamanya adalah menetapkan masalah judi online ini sebagai extraordinary crime, kemudian juga menjadikan judi online ini sebagai darurat bencana nasional. Termasuk juga soal begini pertanyaannya, berani tidak sebenarnya pemerintah pusat begitu ya, benar-benar ambil alih, benar-benar berperan penting begitu, hands on terhadap bandar judi online ya begitu, tidak hanya sekedar hanya orang-orang yang mengelola dan segala macam, tapi bandar judi online-nya ya sekarang masih tersenyum lebar tampaknya. Betul, Mbak, dan itu memang intelektual dadarnya, karena kalau kita menggunakan undang-undang ITE, kemudian KUHP, sampai pada intelektual dadarnya, karena penyiapan
kondisi atau infrastruktur terjadinya transmisi atau penyebar luasan. Berarti semuanya yang terkait dengan aktor intelektualnya pun juga bisa mendapatkan tanda kutip ya pidana atau perlakuan negara, sehingga kita juga ingin supaya ini menjadi keseriusan bersama. Makanya solusinya adalah penetapan darurat bencana nasional atau dijadikan sebagai extraordinary crime, sehingga perangkat hukum yang lain itu juga bisa berfungsi dengan baik. Ya. Oke, Demikian, baik. Mbak. Baik, terima kasih untuk Pak Syamsu Rizal, selamat juga panja khusus judi online Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk waktunya. Kami melanjutkan kembali bersama dengan Mas Zainur Rohman dan juga Pak Freddy begitu ya. Nah, kalau begitu penting sekali untuk mengusut secara tuntas, secara terang benderang, termasuk juga soal pembuktian di persidangan. Ketika memang Pak Budi Ari kemudian dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan, begitu ya Pak Freddy ya, untuk bisa benar-benar mengkelirkan juga begitu, Pak Freddy? Ya, jadi kita sepakat sekali apa yang disampaikan tadi Pak Syamsu Rizal tadi tentang hal-hal yang sangat urgent, sangat darurat untuk pemberantasan judi online ini ya, kita sepakat, dan itulah sebetulnya yang dilakukan Budi Ari ketika dia jadi Menkominfo ya. Kalau menurut kami justru Budi Ari lah yang sampai sekarang yang sangat layak dijadikan pahlawan pemberantasan judol. Apa namanya, semua jejak digitalnya sangat banyak tentang hal itu. Bahkan kami tadi disebut ormas kami ya, Projo, itu diperintahkan seluruh Indonesia ya untuk membuat apa namanya semacam banner-banner seluruh Indonesia berantas judol atau tolak literasi digital yang dilakukan untuk pemberantasan judol. Itu dilakukan Budi Ari, termasuk dalam hal tadi yang ada misalnya disebutkan tadi Mas Zainur Rohman di dakwaan ya, kan ada dua cuma perintah presiden kepada Budi Ari. Pertama berantas judol, yang kedua benahi BTS. Nah, itulah kepentingannya ketika dia punya waktu cuma 1 tahun 3 bulan, maka dimaksimalkanlah ya resources yang ada, bagaimana untuk memberantas judol itu. Itulah kenapa dia hubungannya sama Tony. Tony punya orang si AK tadi itu yang mampu ya, dia ini hacker sangat muda yang mampu untuk memblokir ya, mengumpulkan dan memblokir sekian banyak situs-situs judi online. Itu cerita awalnya. Jadi Tony ini si AK ini mempresentasikan di hadapan Budi Ari dan seluruh pejabat Kominfo ya tentang alatnya tadi itu, tentang kemampuannya dia itu untuk memblokir ini. Nah, yang selama ini hanya 10.000, nah alat si AK ini dan kemampuan si AK ini mampu menjadi 50.000 sampai 100.000 per hari. Nah, itulah alasan kenapa dia direkrut. Kalau saya nggak salah dia bukan karena memang betul ya, sebagai tenaga ahli memang tidak memenuhi syarat S1. Kemudian itu jadi pertanyaan juga soalnya kemudian bisa ada di dalam Kominfo itu gitu, walaupun tidak memenuhi syarat secara administratif. Iya, karena tidak memenuhi syarat secara administratif, kemudian oleh direktur yang kalau nggak salah direktur pengendalian ya, jadi dibuat skema lain. Jadi memang sudah lazim di dunia di dunia IT ini bahwa kalian kemampuanlah yang utama. Bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi kemampuan itu sudah ditunjukkan oleh dia ini jauh melampaui yang selama ini sudah berjalan. Itulah alasannya kenapa Kominfo melakukan perekrutan. Nah, saya jelaskan sedikit lagi. Jadi di dakwaan ini ada mulai Januari sampai April ya, sebelum Budi Ari masuk, ini orang-orang ya termasuk si Kemas ini dan kawan-kawan, Deden dan kawan-kawan ini sudah main, bahkan jauh sebelumnya mereka sudah main. Ya, untuk membackingi, untuk pengamanan situs judi online ini. Nah, masuklah si AK ini yang dibawa oleh Tony ini ya, gencar melakukan pemberantasan situs judi online. Mereka terganggu ya. Nah, kemudian Deden ini sebagai ketua, ini di dakwaan ya, sebagai ketua pemberantasan ini terganggu. Mereka temuinlah si AK, tergoda si AK. Nah, cuman si AK ngomong ya, yang dekat Budi Ari itu adalah si Tony.
Nah, Zulkarnain Tony ditemui oleh Tony. Nah, Tony ini terpengaruh. Nah, jadi dalam hal ini Budiari itu dihianati, Budiari itu ditipu sama orang-orang ini. Itu konteksnya. Jadi Zulkarnain ini makai nama Budiari untuk meyakinkan orang-orang ini supaya dia dapat jatah katakan lebih banyak. Itu semua uang dia yang terima, ada di dakwaan itu. Dan jadi namanya dicatut lah ya, ibaratnya begitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus benar-benar dibuktikan secara clear and clear kalau memang seorang Budi Ari ini memang tidak sesuai dengan apa yang ada di surat dakwaan soal pembagian jatah-jatah itu ya. Ini yang harus benar-benar dibuktikan nanti di persidangan. Saya ke Mas Zainur Rohman. Mas Zainur Rohman, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah soal penegakan hukum, pemberantasan judi online begitu ya. Jangan sampai kita hanya berfokus di kasus ini saja begitu ya, soal nama Budi Ari disorot publik lah, kemudian masuk surat dakwaan lah, tapi kemudian yang jadi inti utamanya adalah soal bandar judolnya aja sekarang masih bebas berkeliaran begitu ya, masih bisa menancapkan kaki di mana-mana. Ya Mbak, karena memang kan judol itu kan organized crime, transnational crime, kejahatan yang terorganisasi dan juga kejahatan lintas negara. Operasionalnya saja dari Kamboja gitu ya, dan terorganisasi karena ada begitu banyak tenaga kerja yang bekerja. Bahkan kalau di Kamboja kalau tidak salah jumlahnya 80.000 warga negara Indonesia yang menjadi operator judi online di sana. Mungkin ada beberapa bandar besar dengan omset dengan kekayaan puluhan triliun gitu ya. Nah, jadi saya melihat memang dengan kasus yang sekarang sedang disidangkan ini harusnya menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk serius memberantas judi online. Ya, jadi ini kan kejadian di Kominfo ini kan juga seharusnya menjadi pembelajaran. Betul. Apa yang harus direview? Harus ada audit investigatif untuk mereview kegagalan sistem. Mengapa para pejabat yang seharusnya memberantas judi online justru menjadi pelindung judi online? Yang kedua, apakah teknologi yang dimiliki oleh Indonesia itu mencukupi? Kalau saya pikir teknologi blokir, teknologi crawling itu sekarang di dunia udah sangat maju luar biasa ya. Indonesia pegang Pegasus sudah dari zaman dulu gitu ya. Apalagi sekadar untuk judi online yang sebenarnya mereka kelemahan untuk memberantas judi online itu kan kecepatan replikasi. Jadi kalau satu ditutup, dia masih ada satu lagi, mirroring satu lagi, dan seterusnya. Tetapi dari sisi teknologi itu sangat mampu. Yang menjadi masalah adalah si pengendali teknologi inilah yang kemudian pagar makan tanaman itu tadi. Sehingga seharusnya memang ini harus menjadi evaluasi bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas judi online agar tidak dapat diakses oleh masyarakat. Nah, dari sisi hukum, yang paling penting adalah bagaimana memberantas judi online ini dengan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Mengapa? Karena kan ujung-ujungnya adalah semua soal hasil dari judi online. Judi online ini kan scam, ya, masyarakat itu dibuat kecanduan sehingga mereka tidak bisa berhenti. Mungkin mereka akan dimenangkan 1 kali oleh bandarnya, mereka akan dikalahkan 9 kali gitu ya. Nah, uang yang terkumpul itu semua dicuci. Seperti kasus yang kemudian ada yang disidangkan kan, ada bandar judi online itu menggunakan uang hasil judi online-nya untuk membangun sebuah hotel di sebuah kota gitu ya. Nah, hotelnya itu hasil dari pengumpulan judi online. Nah, itu bisa diketahui dengan menggunakan data dari PPATK. Karena itu secara teknologi semua bisa dipetakan. Oh, ternyata meskipun menggunakan rekening-rekening dorman, rekening yang tidur tidak digunakan, menggunakan rekening nomine, pinjam nama orang lain, tetapi ujung-ujungnya itu akan masuk kepada satu instrumen keuangan. Apakah itu instrumen keuangan perbankan atau misalnya sudah dibelikan cryptocurrency dan lain-lain. Itu artinya peran PPATK begitu major ya, tapi kemudian kewenangannya PPATK juga kan terbatas, hanya ini ada temuan ini nih, tolong ditindaklanjuti. Itu kan kewenangan aparat penegak hukum begitu. Ya, memang peran PPATK adalah analisis transaksi keuangannya ya. Sedangkan untuk
nanti kalau sudah dituangkan dalam laporan hasil analisis itu akan diserahkan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya aparat penegak hukum tindak lanjut dong. Nah, ini kan dengan uang puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan PPATK bilang 600 triliun. Tadi Pak Rizal bilang, oh sudah ribuan triliun sekarang. Itu kan kemungkinan uang itu mengalir ke segala penjuru, itu sangat besar. Tidak tertutup kemungkinan juga backing judi online itu ada para pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, juga misalnya di dunia swasta, misalnya mereka-mereka yang menyediakan jasa di bidang teknologi informasi, di bidang telekomunikasi. Ini uang ratusan triliun, 600 triliun, besar sekali. Sehingga kemungkinan itu mengalir itu harus diantisipasi oleh negara dengan cara itu tadi, memetakan siapa saja ya bandar-bandarnya, bandar-bandar itu backingnya siapa saja. Enggak ada bandar tanpa backing, ada backingnya. Nah, itulah yang harus diberantas. Seperti yang sekarang disidangkan itu, yang tadi Zulkarnain, Apriliantoni dan kawan-kawan itu gitu kan. Nah, sekali lagi soal apakah Budi Ari ini terlibat atau tidak. Kalau soal presumption of innocence itu harus kita utamakan, betul. Tetapi masyarakat juga perlu kejelasan. Kejelasan itu memang dari persidangan Zulkarnain. Jadi saya juga ingin menjelaskan kepada masyarakat, satu persidangan itu akan fokus untuk membuktikan apakah terdakwanya itu bersalah atau tidak. Sedangkan untuk pihak lain itu bukan merupakan fokus dari persidangan itu. Sehingga untuk menjawab apakah Budi Ari itu terlibat atau tidak, itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada persidangan Zulkarnain. Zulkarnain itu persidangannya ya untuk Zulkarnain itu. Sehingga ini yang ditunggu adalah ya memang akan ada banyak informasi yang bisa di cross check di persidangan Zulkarnain, tetapi ini dikembalikan kepada penyidiknya. Penyidik kan punya pengetahuan apakah ini Zulkarnain jual nama atau memang ada aliran, dan penyidik itu dibekali dengan pelatihan, kemampuan yang mereka miliki. Mereka sudah berpengalaman puluhan tahun. Apakah seseorang itu hanya dijual namanya atau benar-benar menerima dengan yang tadi saya sebutkan itu. Akan diperiksa komunikasi digitalnya, akan diperiksa rekening-rekeningnya, akan diperiksa keterangan para saksi, akan diperiksa barang-barang bukti, akan diperiksa surat-surat gitu ya. Sehingga ya kita harus bersabar, masyarakat tidak boleh juga menuduh Pak Budi Ari tersangka aja belum, apalagi bersalah. Belum, sama sekali masih sangat jauh. Sehingga sekarang Pak Budi Ari statusnya dengan masyarakat lain sama, tidak ada status hukum apapun pada yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi, masyarakat juga perlu kepastian dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang, apa tindakan dari penyidik, termasuk kalau kami mempertanyakan, ini clear. Sampai sekarang pasal yang digunakan, Mbak, itu adalah pasal Undang-Undang ITE, membuat dapat diaksesnya judi online secara digital gitu ya. Kenapa tidak pakai pasal tipikor? Zulkarnain itu kan mendapatkan pembayaran dari pemerintah. Itu kalau menurut Undang-Undang 3199 Junto 2021, Zulkarnain adalah pegawai negeri. Itu harusnya dijeratnya pakai pasal tipikor. Apalagi seperti Denden Imaduddin Soleh dan kawan-kawan, Mbak. Ini termasuk juga masuk ke penyalahgunaan wewenang ya. Termasuk juga ke penyalahgunaan kewenangan ya. Betul. Yang paling jelas suap. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kasus ini terus bergulir, termasuk juga soal sidang pembuktian yang sangat amat ditunggu oleh publik. Terima kasih Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM, kemudian ada Pak Freddy juga dari Projo. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.